Kembali lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia setelah sekian lama tidak muncul di media karena perayaan Idul Fitri dan Ramadan. Jadi kita baru muncul setelah hampir 1 bulan. Kali ini kita ketemu lagi pada edisi, saya nggak tahu ini edisi keberapa, dengan ini pertama kalinya nih ditemani oleh salah satu peneliti dari TI, Mas Agus Sarwono, atau akrab dipanggil Pak Tile. Nah, nanti tolong ditulis ini diedit ya, namanya itu Agus Sarwono dalam tanda kurung Tile gitu. Nggak pakai 08 Iya. ya. Nah, tentu kita akan bahas satu mungkin isu yang cukup penting ya. Saya kira ini isu yang sangat familiar di Indonesia di tengah gejolak ekonomi, kenaikan harga emas yang melambung tinggi. Nah, tapi isu ini sangat populer dan sangat panas di Indonesia. Apalagi kalau bukan soal makan bergizi gratis, atau disingkat dengan MBG. Nah, ini kalau kita lihat ini salah satu program andalan dari Presiden Prabowo Subianto yang disebut sebagai apa, Pak Tile? Program Quick Win. Quick Win. Jadi artinya apa itu Quick Win itu? Maksudnya cepat gitu maksudnya. Program cepat, program prioritas dan cepat. Jadi program yang secepatnya harus segera dilaksanakan gitulah kira-kira. Bisa gitu ya. Gitulah. Ya. Jadi salah satu harus dilaksanakan itu. dilaksanakan. Nah, ini namanya program makan bergizi gratis. Nah, sebelum ke sana, nah ini isunya banyak nih sebenarnya. Ada mulai soal keracunan, ada soal macam-macam lah ya yang muncul, ada yang bilang nggak kebagian. Tapi ini kita akan bahas dari sisi yang mungkin yang relevan dengan advokasi dan dorongan TI untuk memperbaiki tata kelola di pemerintahan. Nah, pertama dari aspek kelembagaan. Nah, ini kan ada lembaga baru yang dibentuk oleh Prabowo ya, namanya Badan Gizi Nasional. Nah, badan ini dibentuk dengan Perpres nomor 83 tahun 2024. Nah, kalau kita lacak ke belakang, badan ini sebenarnya adalah pengembangan dari salah satu sub direktorat ya di Badan Pangan Nasional. Jadi sebelumnya sudah ada badan yang namanya Badan Pangan Nasional. Nah, ini saya baru tahu juga itu ada institusi yang dibentuk oleh Presiden Jokowi di era Jokowi ini ya, melalui Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Di situ ada salah satu subdirektorat yang ngurusin soal kerawanan pangan dan gizi. Nah, ini yang kemudian menjelma berubah menjadi badan tersendiri oleh Presiden Prabowo. Di tengah banyak badan-badan lain yang dibentuk oleh Presiden. Nah, ini pertanyaan pertamanya tentu soal ini ya. Sebenarnya lembaga ini seperti apa ininya, kewenangannya? Sejauh mana ia punya kewenangan terkait dengan pemenuhan gizi ini? Kalau dibaca perpresnya, tujuannya itu adalah untuk pemenuhan gizi nasional. Nah, sejauh apa kewenangan lembaga ini terkait dengan program pemberian makanan gratis? Mungkin itu dulu, Mas. Pak Tile, silakan. Siap. Makasih Ketua. Agak rumit ya ketika bicara soal program makan bergizi gratis yang kemudian dipelesetkan oleh TI sebetulnya makan berbudget gede gitu ya. Karena memang faktanya budgetnya gede banget. Besar. 71 triliun rupiah dan proyeksinya itu akan terus bertambah. Nah, Badan Gizi Nasional itu memang menjadi salah satu mandatori dari presiden terpilih. Artinya bukan mandatori semata-mata mandatori, tapi dibentuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis, gitu ya. Nah, problem utamanya di sini adalah justru di aspek tata kelola sebetulnya. Tidak banyak informasi yang dipublikasi di website gitu ya. Setidaknya di website, kalau
Kalau kita mengukur keterbukaan informasi satu badan publik itu kan melihat dari seberapa informatif gitu ya. Ini website BGN ya? Badan berarti? Gizi Nasional tentu, Badan Gizi Nasional begitu ya. Itu tidak banyak informasinya. Bahkan per hari ini saja, koreksi kalau ternyata pada saat tayangan ini muncul di YouTube tiba-tiba perpres makan bergizi gratisnya udah ada gitu ya. Oh, Nah, ini per hari perpres ini ini. saja perpres programnya itu belum ada. Jadi yang kan ada itu perpres Baru badannya. baru perpres Badan Gizi Nasional yang tadi Ketua Reza sampaikan bahwa ini pengembangan dari Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional itu memang sejauh sudah ada sebelumnya begitu. Yang sebelumnya salah satu mandatnya adalah satu memastikan bahwa stok pangan kita cukup gitu ya, sampai dengan memastikan bahwa gizi anak-anak itu terpenuhi. Nah, kemudian muncullah ada program baru karena ini program Quick Win, maka muncullah badan baru. Nah, secara setup nampaknya memang sebelum rame-rame Pilpres tiba-tiba Badan Gizi Nasional ini muncul nih, dibuat gitu ya. Dan jangan-jangan saya sendiri yang nggak tahu gitu ya ada perpres Badan Gizi Nasional, tapi ujuk-ujuk muncul saja secara proses itu. Nah, problem lain adalah soal mekanisme atau tata kelola dari kelembagaan itu sendiri gitu ya. Baru-baru saja sebetulnya struktur kelembagaan itu dipublikasi. Itu baru mungkin 1-2 bulan terakhir. Padahal makan bergizi gratis ini kan sudah mulai running atau kick off-nya itu tanggal 6 Januari 2025 begitu ya. Nah, aspek lain adalah satu tadi soal tata kelola, kemudian keduanya adalah soal keterbukaan informasinya. Ketiganya adalah soal bagaimana sih mekanisme pendistribusiannya. Itu juga cukup gelap. Nah, lagi-lagi kita patut mempertanyakan itu. Nah, uniknya adalah tiba-tiba Badan Gizi Nasional mengeluarkan yang namanya petunjuk teknis pelaksanaan. Oh, Juknis gitu ya. Ada petunjuk teknis yang suratnya itu dikeluarkan oleh judulnya itu petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program program makan bergizi gratis gitu ya. Keputusan Deputi Penyediaan dan Penyaluran. Nah, saya nggak tahu nih secara norma hukum gimana. Itu kedeputian di BGN kedeputian di Badan Gizi nasional gitu ya. Nah, ini yang cukup menarik di situ. Di situ memang dijelaskan soal pendefinisian makan bergizi gratis sampai dengan teknis penyalurannya. Sayangnya lagi-lagi per hari ini petunjuk teknis itu tidak dipublikasi di website Badan Gizi Nasional. Maka sangat mungkin jika teman-teman masyarakat sipil kemudian atau setidaknya TI gitu, bahkan Tempo juga sudah mengulas cukup jauh gitu ya soal potensi konflik kepentingan itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Faktanya memang berdasarkan temuan Tempo dan cukup beredar di di website gitu ya, banyak kelompok-kelompok yang dulunya mendukung saat Pilpres itu juga mengajukan proposal. Nah, saya mau bilang bahwa proses pengadaannya itu memang masih gelap sekali begitu. Jadi prosesnya mendaftar. Nah, sebelum ke sana ini jangan ke sana dulu Pak Tile. Jadi ini saya mau tanya dulu yang soal tadi kan sudah disebut kelemahan. Jadi banyak hal yang tidak diatur oleh perpres tentang BGN ini. Nah, sebelum ke sana juga, ini saya baru lihat ternyata perpres BGN itu muncul di era masih Presiden Jokowi. Jadi ini semacam ada peralihan yang kemudian di masa transisi menjelang transisi itu dibentuk Badan Gizi Nasional. Jadi Prabowo sebenarnya tinggal menjalankan BGN ini. Nah, tadi mungkin pertanyaan ini umumnya itu adalah soal kewenangannya. Ya. Jadi dengan fungsi dia yang banyak tadi itu terkait gizi itu. Nah, kewenangannya gimana? Apakah dia akan mengurusi dari regulasinya atau hanya sampai misalnya di koordinasi saja atau semuanya dia kerjain? Kalau kita baca di dalam
kalau kita lihat di dalam peraturan presiden tentang Badan Gizi Nasional ini. Kalau melihat dari kewenangan, Badan Gizi Nasional itu punya kewenangan yang sangat luas gitu ya. Mulai dari menyusun model gitu ya, model pendistribusian. Artinya si Badan Gizi Nasional ini memang punya tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh penerima manfaat itu kualitas gizinya itu terpenuhi. Targetnya adalah 2045 ya, sesuai dengan RPJPN itu sudah nggak ada lagi gizi buruk lah. Point of view-nya di situ ya. Kedua, kewenangan keduanya adalah dia mengatur keuangannya sendiri. Gitu kan, tadi 71 triliun itu memang dikelola sendiri oleh Badan Gizi Nasional, oleh BGN, gitu ya, oleh Badan Gizi Nasional. Termasuk juga di dalamnya soal memastikan bahwa penyaluran gitu ya, penyaluran mungkin kalau bisa dibilang ini bantuan sosial kali ya, skemanya mirip ya. Pendistribusiannya itu memastikan betul-betul sampai ke lapangan. Bahkan sampai menentukan model. Tadi yang saya sudah mention tuh, model pengadaannya atau model pendistribusiannya. Makanya kalau ngelihat dari sisi pendistribusian itu ada banyak model tuh. Ada model lewat swakelola, kemudian ada model lewat kerjasama antar institusi. Makanya kan tidak banyak tuh tentara TNI, AD, AU dan udara kemudian juga mendistribusikan, termasuk juga kepolisian. Nah, ini kalau kita kembali ke soal anggaran tadi, ini kan anggarannya besar ya. Dan ini anggaran ini tentu berasal dari salah satunya yang kemarin ribut-ribut juga soal penghematan. Jadi kenapa kemudian berhemat ya, salah satunya adalah untuk memenuhi anggaran 71 triliun. Nah ini kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dan mungkin lembaga negara ya, misalnya kalau kita bandingkan dengan KPK yang cuma 1 triliun, kemudian BPK di sini yang juga ada perwakilan di daerah itu hanya 4,7 triliun. Nah, kejaksaan 24 triliun dan seterusnya. Mungkin ada banyak lembaga yang mungkin jauh di bawah anggaran BGN. Bahkan kalau kita baca perpresnya, BGN ini juga boleh menerima dana di luar APBN. Entah itu makanya kemarin itu saya pernah lihat juga di berita itu ada semacam kerjasama dengan swasta ya, korporasi ya, perusahaan mungkin CSR. Nah, artinya BGN juga menerima pendanaan dari luar APBN. Nah, tadi disebut kewenangannya sangat luas ya. Kita bisa sebut nggak ini Ini kewenangan dari A sampai Z, dari soal regulasi, ngawasin, sampai bagi-bagiin gitu. Gitulah kira-kira ya. Nah ini kan sangat luas ya, dengan target yang spesifik ya. Kalau kita baca di perpresnya itu, targetnya itu adalah pertama peserta didik ya. Peserta didik dari dia sebut tuh dari mulai tingkat pendidikan usia dini sampai menengah. Kemudian dia sebut juga ibu hamil, balita, anak di bawah 5 tahun, kemudian ada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ini kaitannya dengan pengadaan. Tadi sudah disebut ya. Ini kan uang negara. Mungkin kalau kita ada non APBN mungkin beda lagi cerita. Tapi ini ada anggaran negara yang kira-kira besarnya ya sangat besar ya, 71 triliun. Nah, ini kalau kita lihat praktik selama 3 bulan ini sejak Januari dengan segala macam kompleksitas pelaksanaannya, ini model pengadaan seperti apa yang dilakukan oleh BGN, dan apakah ini sudah sesuai dengan mekanisme pengadaan yang diatur, yang sebenarnya punya aturan tersendiri, karena ini uang negara ya. Jadi ini bukan uang hamba Allah gitu ya, bukan juga harusnya ini juga bukan uang pribadi presiden ya. Kalau kita bicara soal BGN ya, karena ini program pemerintah yang dibiayai oleh negara, maka itu seperti apa? Satu, pengadaannya, lalu kemudian yang kedua, ini inline tidak dengan proses pengadaan yang sudah ada aturannya tersendiri di dalam perpres tentang pengadaan. Nah, di konteks pengadaan itu jauh lebih gelap sebetulnya. Model dulu deh. Modelnya gimana sekarang pengadaannya? Justru itu gelap itu karena memang modelnya nggak jelas gitu ya. Jadi ada di website, kalau dilihat di pojok kanan atas itu ada tulisan yang namanya bergabung menjadi mitra begitu ya. Nah, artinya kan ini kan proses pendaftaran. Jadi siapapun boleh ikut daftar. Lewat online gitu. Lewat online gitu ya.
Nah, artinya kan mekanismenya sendiri udah jauh berbeda tuh dari regulasi pengadaan yang sampai sependek pengetahuanku, model pengadaan kita itu lewat regulasi, lewat yang namanya peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu ya. Ada rencana umum pengadaannya, kemudian pengadaannya bisa lewat LPSE atau lewat e-katalog gitu ya. Atau dengan model swakelola gitu ya. Baik itu swakelola tipe 3 lewat masyarakat atau ormas gitu ya, atau dengan pihak atau dikerjain sendiri gitu ya, lewat lembaga itu sendiri, atau lewat perguruan tinggi dan seterusnya begitu, sampai dengan empat model swakelola. Sementara kalau yang makan bergizi gratis itu sependek pengetahuanku ada empat model. Satu lewat swakelola, artinya dikerjain sendiri. Swakelola gitu ya. Itu ada berarti di Perpres pengadaan. Ada di Perpres pengadaan gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah model kerjasama institusi. Antar institusi. Contohnya dengan kepolisian gitu ya, dengan TNI AD, dengan TNI AU ataupun dengan TNI Angkatan Laut gitu ya. Yang ketiganya itu model penyedia, artinya lewat mekanisme, dalam bayanganku sebelumnya itu lewat mekanisme pengadaan digital yang berlaku umum gitu ya. Tapi ternyata enggak, modelnya daftar gitu ya. yang tadi disebut yang di tadi websitenya. Sebutkan di awal. Jadi kalau mau jadi mitra daftar lewat website itu. Website di BGN. Pertanyaannya jadi begini, bagaimana proses verifikasinya sebetulnya? Nah, ini nggak dibuka sama publik sama sekali nih. Kenapa si yayasan A lolos, kenapa yayasan B atau penyedia B ini nggak lolos gitu ya? Berarti ini verifikasinya oleh BGN sendiri. Oleh Badan Gizi Nasional sendiri. Yang keempat itu dengan model hybrid gitu ya, lewat penyedia iya, lewat kerjasama institusional tuh iya. Kenapa hybrid? Asumsinya adalah ini daerah terluar, terdalam dan terjauh gitu. Jadi di daerah-daerah pinggir karena memang agak rumit, jadi perlu ada pengadaan yang modelnya hybrid gitu ya. Nah, sayangnya 4 model ini hanya satu model yang diatur lewat Perpres pengadaan, yaitu swakelola gitu ya. Swakelola tadi. Pun mau dibikin swakelola harus dicatatkan. Dan ada perencanaannya. Tapi sayangnya gitu. Saya potong. Ya. Berarti model yang lain itu nggak diatur sebenarnya. Nggak ada di kayak dalam kerjasama Perpres. tadi itu nggak diatur juga. Lewat mekanisme swakelola harusnya. Oh, berarti pintunya tetap lewat swakelola. Harus mekanisme swakelola. Terus implementasinya bisa menggunakan tadi. Betul. Dia kerjasama dengan kepolisian. Betul. Nah itu. Tapi tetap harus lewat masuk mekanisme swakelola. Oke. Kalau kita cek di laman rencana umum pengadaan yang sebetulnya baru diupload mungkin baru pertengahan Februari begitu, atau di awal-awal Februari, nanti kita bisa cek sebetulnya. Kawan-kawan juga bisa cek di laman RUP Badan Gizi Nasional. Itu per hari ini saja itu sekitar 2.400-an paket pengadaan begitu ya. Itu itu membaginya gimana? Dari 2.000 itu dia pembagiannya gimana? Per wilayah kah atau gimana? Kenapa sebanyak justru itu? Ini kan rencana umum pengadaan yang dipublikasi di website oleh Badan Gizi Nasional ya. Yeah. Di laman RUP-nya itu. Nah, itu banyak sekali pengadaan-pengadaan yang sebetulnya lebih banyak ke soal persiapan. Oh. Jadi belum ke distribusi. Prepare buat dapur gitu. Betul, ya. Betul, baru bikin dapur di Kabupaten X gitu ya, baru bikin dapur di Kabupaten Y dan seterusnya begitu. Kita bisa lihat lah sebetulnya di website. Sayangnya LPSE-nya BGN itu belum ada. Belum ada. Oke, berarti ini clear ya bahwa BGN belum punya LPSE. Betul, ini setidaknya per tanggal 23 bulan 4 ya. Itu per hari ini tuh belum ada website yang LPSE begitu ya. Yang ada mekanisme pendaftaran di website. Per hari ini juga mekanisme pendaftaran di website juga ada. Makanya bukan wajar sih. Saya nggak mau bilang wajar. Makanya muncul tuh kasus yang baru-baru ini di Kalibata kah gitu ya. Belum dibayar. Yang belum dibayarkan begitu ya. Dan ternyata setelah didalami oleh kawan-kawan media, ternyata yayasan yang
ditugaskan, nah mungkin bahasa ditugaskan kali ya, ditugaskan lewat mekanisme pendaftaran Ya, tadi gitu daftar ya. terus ditugaskan yayasan ini untuk Ternyata nggak punya dapur. Oke, Dan dapur. dia bermitra dengan Oke, berarti dia yayasan yang menjadi mitra dari si BGN mensubkon betul lagi mensubkonkan ke mitra dapur ke mitra istilahnya dapur. mereka. Oke, begitu ini ya. yang kemudian menuntut pembayaran itu yang Betul. ribet Nah, itu. ini kan jadi mata rantainya Mata kan rantainya jadi sangat panjang panjang. banget gitu ya. Dan ini punya risiko apa namanya? Risiko penggelapan, Iya. risiko korupsi dan seterusnya begitu kira-kira. Dan berarti yang di RUP tadi, saya balik ke RUP tadi, itu hampir semuanya ngomongin soal prepare persiapan saja, atau ada anggaran yang memang sudah apa yang disebut di situ pengadaan lauk pauk atau apa? Belum. Saya belum menemukan Oke. yang spesifik ya untuk pengadaan bahan baku. Iya, misalnya bahan makanan untuk Gitu 2.000 ya. orang Boras misalnya. dan seterusnya Oh, belum misalnya. ada ya, oke. Itu belum saya banyak temukan. Tapi kalau untuk ATK, pengadaan laptop, pengadaan sewa kendaraan, belanja kendaraan, bikin dapur, alat makan, alat dapur ada. Iya, oke. Nah, berarti ini masih misalnya itu masih sebatas mempersiapkan MBG ini sendiri, belum betul. mencantumkan yang soal pengadaan makanannya sendiri. Betul. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita telusuri lagi selain dari sisi pengadaan tadi, nah ini bagaimana dengan di daerah ini? Nah, di daerah ini kan juga tentu kompleksitasnya juga ada ya. Itu apakah saya juga pernah dengar, pernah baca di media itu Pemda diminta menganggarkan. Nah, ini kan ada mekanisme anggaran di daerah. Nah, ini tadi udah dibiayai oleh negara, APBN 71 triliun. Tapi kemudian di daerah kemungkinan akan diminta untuk menganggarkan juga karena dianggap 71 triliun itu belum cukup ya. Nah ini nanti gimana ininya, apa pelaksanaannya? Artinya ini akan dibawa BGN atau Pemda? Betul. Lagi-lagi ini karena ketidakjelasan regulasi di program makan bergizi gratis ya. Mari kita cek di program lain yang konteksnya sebetulnya sama-sama untuk meningkatkan kualitas gizi. Apa itu? Program stunting. Stunting ada peraturan presidennya. Bentuknya apa itu? Ngasih makan kan? Program makan minum tambahan, PMT, pendampingan dan seterusnya gitu. Berarti jadi outputnya sama ya? Sama persis. Ngasih sama makanan persis, yang ngasih bergizi lah makan kira-kira, yang ya? bergizi, kemudian mendampingi apa namanya ibu hamil gitu ya, dan memastikan bahwa kehamilannya tuh berjalan dengan baik, dengan normal, dan ketika lahir anaknya tidak terkena terindikasi stunting gitu ya. Itu ada perpresnya. Ada perpresnya dan programnya itu bukan hanya dari program pemerintah pusat. Oke, ada daerah juga. Sampai dengan pemerintah daerah, bahkan desa itu juga bisa mengintervensi untuk terlibat langsung dalam program pengurangan angka stunting itu. Nah, sementara BGN atau makan bergizi gratis itu nggak punya perpres. Betul bahwa kalau nggak salah kan beberapa daerah sempat muncul di berita ya, daerah kami siap tuh menganggarkan sekian ratus miliar gitu ya untuk membantu pemerintah pusat untuk mendistribusi. Nah, pertanyaan jadi begini, bagaimana mekanismenya sih sebetulnya? Gitu ya. Apakah dikelola oleh BGN atau daerah mengelola itu sendiri? Kalau daerah mengelolanya itu sendiri sangat besar duplikasi. Nah, di daerah sendiri yang terkait dengan pengadaan PMT tadi untuk stunting tadi. Nah, itu kalau yang stunting itu institusi lembaganya apa? Badan ada atau ada badan tersendiri atau dia dia include di daerah saja atau nasionalnya ada yang ini enggak? Atau Kementerian Kesehatan langsung? Stunting itu kan masuk di salah satu program nasional juga ya, dan ada di anggaran di fungsi kesehatan. Ketika bicara soal fungsi kesehatan, maka dia bisa menempel di banyak lembaga negara begitu ya. Selain di Kementerian Kesehatan, kemudian ada Kemen PPA ya, Kemen PPA, kemudian ada juga di sosial. Anak, ya? Betul, di anak. Hal yang sama dengan di pemerintah pemerintah daerah begitu ya. Hal yang sama juga demikian begitu.
Nah, secara proses pengadaan itu menggunakan sependek pengetahuanku gitu ya. Kebetulan kan di 2024 kemarin TI kan bermitra dengan teman-teman perkumpulan Hapsari ya. Teman-teman perkumpulan Hapsari kan juga melakukan pemantauan program Stunting. pengurangan angka stunting di Deli Serdang dan di kota Medan gitu ya. Kan klaimnya tuh turun angkanya begitu, tapi anggarannya juga ikut mengecil begitu. Oke. Nah, proses pengadaannya itu tetap menggunakan mekanisme e-purchasing gitu, lewat ada rencana umum pengadaannya, ada e-katalog dan seterusnya begitu. Oh, berarti lewat mekanisme pengadaan pada umumnya. Betul. Tapi mekanismenya apa? Apakah swakelola juga? Eh ada yang model diswakelolakan. Contohnya apa? Kalau nggak salah itu kan sempat ada kasus di Depok tuh. Yang soal pemberi makan tambahan gitu ya. PMT begitu ya. Ada juga yang modelnya e-katalog gitu ya. Tapi e-katalog dalam konteks ini adalah e-katalog lokal gitu ya. Jadi kan daerah boleh tuh bikin e-katalog lokal. Jadi e-katalog itu misalnya Pemda, Ya. dinas Betul. perlindungan anak misalnya, langsung memilih di LPSE itu, di e-katalog lokal itu akan untuk menyediakan sekian banyak berarti nanti yang akan mendistribusikannya juga oleh pemerintah daerah, oleh dinas itu juga ya berarti betul, ya. Mungkin betul. bekerja sama dengan dinas pendidikan. Betul. Lewat Posyandu pasti ya. Oh, Posyandu ya. Lewat Posyandu. Oh, ini untuk untuk anak-anak ya. Betul. Bukan untuk sekolah ya, anak-anak. Bukan, spesifik ya. Kalau stunting kan spesifik banget ya. Teman-teman yang kebetulan terkena stunting gitu ya. Jadi datanya tuh clear banget sebetulnya. Nah, artinya kan mungkin ini ada perbedaan. Ya mungkin kalau PMT kan sudah program yang sudah saya kira cukup lama ya. Sementara ini program yang kalau kita hitung ya, ini baru 3 bulan. Ya. Sekitar 3 bulan Januari. Dan ini baru kalau kita hitung juga ini baru memasuki 6 bulan Prabowo memerintah gitu. Betul. Jadi saya kira ini program yang tentu masih butuh perbaikan ke depan. Nah, ini kaitannya sama risiko korupsi. Tadi mungkin sudah disampaikan ya. Kita juga baca tadi sudah disampaikan juga soal liputan majalah Tempo nih soal konflik kepentingan antara yayasan yang mendapatkan penunjukan dari BGN dengan termasuk disebut namanya presiden nih, ada nama Prabowo, ada nama keluarganya dan beberapa menteri yang ada di kabinetnya Prabowo. Dan konflik kepentingan ini tentu berkaitan dengan korupsi ya. Nah, ini tentu di luar masalah keracunan, kemudian masalah pembayaran dan seterusnya. Nah, ini kalau diteruskan tentu akan jadi satu problem yang besar ya. Satu, dari sisi anggarannya sangat besar. Kedua, jika tidak dicarikan jalan keluarnya, artinya tidak dikelola dengan baik, ini bisa jadi potensi korupsi juga. Ujuk-ujuk kita mau berhasil ya. Ini kan jangka panjang nih, ngasih makan ke publik, ke anak-anak gitu, tapi kemudian ada korupsi, bisa jadi banyak hal ini. Kalau yang kayak gini ya, bisa jadi pemotongan anggaran, harusnya dikasih dengan budget 10.000 tapi kemudian cuman dapat 5.000 atau malah lebih ke bawahnya lagi. Nah, untuk memperbaiki ini ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan cepat oleh BGN ya, tentu dengan instruksi presiden ya, karena ini tanggung jawabnya presiden terhadap tata kelola pengadaan MBG ini. Jadi apa yang bisa secepatnya bisa dilakukan untuk memitigasi problem risiko korupsi yang kemudian akan muncul ke depan? Iya, lagi-lagi dokumen apa yang kami coba pelajari itu kan pertama dari sisi perpres badannya, kemudian petunjuk teknis dan juga beberapa informasi yang muncul di dalam website ya. Kalau kita baca di dalam petunjuk teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis itu setidaknya ada 4 poin gitu ya. Satu, dia mendirikan yang namanya SPPG. SPPG itu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi untuk menyiapkan program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia.
Satu itu. Kemudian keduanya adalah melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah dan juga kelembagaan lain gitu ya, seperti TNI Polri, swasta, yayasan dan seterusnya begitu. Ketiganya adalah melibatkan pemangku kepentingan. Ini menurut Badan Gizi Nasional ya, baik di pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Yang keempatnya adalah memastikan ketersediaan pasok. Jadi saya mau bilang bahwa BGN ini memang tidak menyiapkan mitigasi risiko korupsi sama sekali. Lagi-lagi dalam tahapan strategi pelaksanaan itu cuma 4 poin tadi itu. Kalau Badan Gizi Nasional saya mau bilang gini. Jadi pada intinya adalah BGN itu sama sekali tidak menyiapkan mitigasi risiko. Jadi apa saja potensi risiko yang terjadi kalau program ini berjalan begitu ya. Kedua, Badan Gizi Nasional juga secara program itu nggak ada kelihatan sama sekali soal partisipasi publiknya. Jadi sama sekali tuh nggak ada kelihatan partisipasi Bentuknya publiknya. apa kalau partisipasi itu? Dalam bayangan kami gitu ya, kalau belajar dari apa yang terjadi di India dan di Brazil, itu ada model pembentukan komite-komite di masing-masing daerah penerima manfaat. Pemberdayaan betul, masyarakat ada ini ya. pemberdayaan lokalnya begitu. Kalau yang di BGN sekarang Sama daftar. sekali nggak ada modelnya daftar gitu online ya. gitu. Dan ini kan sentralisasi. Iya. Ya, Dari pemerintah pusat ya. langsung ke penerima manfaat begitu ya. BGN yang buka pendaftaran, terus Persis. langsung juga mendistribusikannya ke masyarakat. Persis. Nah, kalau di tempat yang lain di India dan juga di di Brazil itu potret partisipasi publiknya itu nampak sekali gitu. Mulai dari penyediaan bahan baku, pemilihan menu. Jadi menu itu diatur selama untuk 2 sampai dengan 3 minggu kalau di India dan di Brazil. Ada komite begitu ya. Bahkan masyarakat penerima manfaat di lingkungan penerima manfaat itu diharuskan melakukan pemantauan dalam proses distribusi. Bahkan di India itu ada social audit. Oh, jadi masyarakat misalnya penerima manfaat anaknya misalnya ada 2 orang di sekolah, nanti bisa ikut. Betul. Dia bisa ikut serta untuk melakukan pemantauan begitu. Ada skema social audit di sana yang kemudian ujungnya adalah perbaikan. Lewat mekanisme forum, kalau kita menyebutnya forum deliberatif ya. Ada forum konsultasi publik yang menghadirkan kelompok-kelompok kepentingan di situ. Perbaikannya justru malah di situ. Nah, di Badan Gizi Nasional kemarin muncul kasus keracunan. Responnya kita akan perbaiki. Gitu, oke, kita akan perbaiki bentuknya kayak apa. Ada masalah pembayaran. Ada masalah pembayaran, nanti kita akan pastikan. Nggak ada lagi namanya keterlambatan pembayaran dan seterusnya. Tapi secara skema itu nggak diatur sama sekali. Ketiga, minim sekali kanal pengaduan gitu ya. Bahwa memang ada kanal pengaduan yang dicantolkan ke Website. Laporspan gitu ya. Oh, Laporspan. Tapi per hari ini saja itu nggak ada pengaduan. Nggak ada pengaduan bukan dalam arti maksudnya tidak ada yang melapor aja, ke gitu. Laporspan itu. Betul. Satu, nggak ada yang lapor. Kemudian keduanya, ada orangnya nggak sih yang ngatur, yang ngelola Laporspan pengaduan? itu di bawah Kementerian Pan RB kan Pan RB sebetulnya ya, kan. oke. Itu kan salah satu kanal yang memang disiapkan sudah lama ya. Iya. Tapi kan di masing-masing badan atau lembaga negara itu kan ada orang. Nah, ada tim yang dedicated. Di BGN ini nggak ada. Nggak nampak sama sekali. Di websitenya nggak ada? Di website nggak ada sama sekali. Nggak ada informasi siapa orang, berapa banyak timnya. Bahkan per hari ini gitu ya, kami TI itu sudah mengirimkan 2 kali permintaan informasi gitu Ke ya, BGN. ke BGN via website, via alamat email halo BGN itu. Iya. Itu sampai detik ini itu tidak, Sudah berapa hari? sudah lebih dari 2 bulan. 2 bulan. Januari tanggal 10 kita kirimkan. Kemudian kita kirimkan kembali surat keberatan itu pada saat bulan kemarin. Itu per hari ini itu tidak ada respon sama sekali. PPID per hari ini pun juga tidak ada. Padahal ada mandatori itu. Ya. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu ya. Perlu ada PPID karena BBGN lagi-lagi ini badan publik iya. gitu ya. Nah, ini Gitu berarti kira-kira.
Masalahnya kompleks ya. Jadi Sangat ini kompleks kalau bicara soal MBG. pengaduan tidak ada. Misalnya kalau ada sepertinya bagian ini menerima informasi dari media aja semua. Jadi Kayaknya begitu. ketika terjadi ribut-ribut begitu, BGN baru respon. Jadi tidak ada kayak informasi yang datang terlebih dahulu ke BGN lalu BGN memitigasi problemnya termasuk keracunan tadi. Itu pun kita tahu dari media dan soal pembayaran dan lain-lain itu. Nah, kalau saya mungkin agak soal yang pengadaan ya. Nah, kalau dengan program BGN ini, kalau kita bandingkan dengan stunting, dengan MBG ini, nah itu harusnya BGN apakah dia ikut sebagai yang tadi memverifikasi macam-macam itu, atau dia cukup mengkoordinasikan saja sebenarnya, atau mengawasi saja proses itu. Dan maksudnya ini kan pasti di daerah. Nah, daerah lah yang akan bertugas untuk melaksanakan, mendistribusi, seperti misalnya program stunting tadi. Ya, lagi-lagi ini karena ini program sentralisasi, jadi semuanya tanggung jawabnya ada BGN. di Badan Gizi Nasional, mulai dari rancang bangun desain program sampai dengan menu itu sampai ke ke siswa begitu ya. Itu jadi tanggung jawab BGN. Lagi-lagi karena kewenangannya besar, tentu punya risiko yang juga cukup cukup besar begitu ya. Nah, pertanyaannya jadi begini, siap nggak sih ini lembaga gitu ya? Kalau kami gitu ya, paling tidak kan di TI gitu ya, kita menganggap program makan bergizi gratis ini sangat prematur sebetulnya. Jadi dia nggak siap dari sisi instrumennya, tapi dipaksakan harus jalan karena janji politik gitu ya. Ya, ini ada. Pertama, kita pasti ada kebutuhan nih soal pemenuhan gizi ya. Ya, itu harus diakui bahwa ada pemenuhan kebutuhan gizi, tapi institusinya juga harus siap sebenarnya. Jadi di setup sedemikian rupa supaya tujuannya untuk memberikan makanan kepada anak-anak, kepada balita dan ibu hamil menyusui itu bisa tercapai dengan catatan tadi ya, catatan tadi. Dan saya kira itu catatan yang cukup banyak ya. Jadi ya mungkin kalau kita rangkum ya, institusinya harus siap dulu nih sebagai dari A sampai Z supaya problem-problem yang tadi muncul itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dan saya kira ini masukan untuk ini ya Presiden ya. Ya, ini bukan kita dalam artian tidak kalau istilah Minangnya itu pesimis ya. Kita tidak pesimis, tapi kita mau mengusulkan perbaikan-perbaikan agar program-program pemerintah ini bisa terlaksana sesuai dengan tujuan awalnya gitu. Saya kira itu dulu Mas Tile. Sebelum ditutup ya, kalau boleh menambahkan ya mungkin entah ini rekomendasi atau apa begitu, tapi secara prinsip bahwa kalau program ini pengen jalan terus, ya harus ada evaluasi, gitu ya, evaluasi programnya. Selagi proses evaluasi tentu perlu ada moratorium gitu ya. Moratorium dulu programnya, karena lagi-lagi ini uang besar gitu ya, uang beredar uang yang cukup besar gitu. Dan mata rantainya cukup panjang. Nah, maka perlu dipres mata rantai dalam pengelolaan keuangan dan masuk ke mekanisme pengadaan yang berlaku umum gitu ya. Dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Mulai dari penyediaan, libatkan UMKM gitu ya. Ajak warga sekitar untuk ikut terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan program. Itu kira-kira. Oke, saya kira itu mungkin cukup di sini. Nanti kalau ada update lagi nih, teman-teman TI kan lagi melakukan riset awal ya terhadap MBG ini. Nah, nanti kalau ada update lagi bisa dicek di kanal media sosial, dan website TI juga ada. Kemungkinan juga nanti akan ada muncul di beberapa kanal TI. Sampai jumpa di episode berikutnya.